Tiada suatu hasil yang dapat dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Tiada ketekunan dan pengorbanan yang bisa diberikan terus-menerus tanpa keyakinan. Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Salah satu rubrik di channel ini adalah sudut meja tentang hobi atau kebiasaan yang dilakukan narasumber ketika di waktu lowong, di waktu luangnya. Sebelum kita memulai acara ini, saya berterima kasih terlebih dahulu bisa menggunakan ruangan ini, yaitu Museum Tan Hock Cheong di Gedung Himpunan Bersatu Teguh Padang. Kita langsung saja mulai bertanya dengan narasumber yang sudah ada di samping kiri saya ini. Mungkin bisa langsung memperkenalkan dirinya. Silakan. Selamat siang, terima kasih Pak Hardi. Saya Gunawan, salah satu pembina karate di kongsi HBT kita ini. Ya, mungkin itu aja. Lahirnya di mana, tahun berapa? Di Padang, bulan Maret 68. 68. Ya. Sudah menikah? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Berapa orang anaknya? Baru 4. Baru 4. Baik, itu perkenalan singkat kita dengan narasumber. Sebenarnya nama lengkap beliau adalah Sensei Gunawan Chandra atau Chin Pak Kun. Tadi menyebut tentang menjadi salah satu guru atau pembina lah. Dan sudah banyak yang tahu bahwa narasumber saya ini pelatih atau guru juga di dunia olahraga karate. Bisa cerita sedikit nih? Agak sedikit suaranya. Iya. Kan? Awalnya dulu dimasukkan orang tua karena mungkin badan kecil, sering dibully, sering digadu teman. Jadi ikut latihan, pada dasarnya dulu belum latihan karate, mungkin ada guru datang ke rumah. Ya, seperti latihan wushu begitu. Ya. Tadi disebut waktu kecil, pada waktu usia berapa tahun itu? Lebih kurang usia 9 tahunan dah. Ya. Usia SD sekolah dasar ya? Ya. Jadi seperti apa istilahnya, maaf buliannya? Dunia anak-anak lah dulu, zaman dulu ceritanya. Badanmu kecil begitu ya, kurus kerempeng begitu ya. Nah, lalu dari situasi seperti itu, lalu akhirnya orang tua kasih olahraga, latihan di rumah, terus tapi itu kan sifatnya kadang nggak rutin. Terakhir bulan, saya nggak ingat, tahun 81 waktu di SMP Frater ada selebaran pembukaan karate Kyokushinkai di SD Teresia. Dari itulah mulai berkecimpung dunia karate dengan pelatih dari Batu Malang, Sensei Didik Sucipto. Ya. Tadi Sensei, saya memanggil istilah Sensei Gunawan ya. Menyebut bahwa pada tahun 1981, artinya usia 13 tahun, ada selebaran di SMP Frater, dan kemudian tertarik dan ikut latihannya itu di Aula SD Teresia pada waktu itu. Zaman itu. Nah, waktu pertama kali ikut latihan itu gimana rasanya? Masuk dari awal sabuk putih, semangatnya luar biasa. Ya. Waktu itu banyak sekali peminat olahraga karate ini. Di latihan bisa, saya pikir ada 100 orang di Aula Teresia, itu ramainya dulu. Dalam satu minggu berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali, kalau nggak salah Senin Kamis. Malam hari? Malam hari, jam 7 sampai jam 9. Itu latihannya berarti pada waktu itu SMP usia 13 tahun, sampai kapan itu latihannya? Ada masa jenuhnya juga. Ada masa jenuhnya juga ya? Ada berhenti sebentar, tapi berlanjut terus. Akhirnya tahun 89 saya dapat tingkatan dan 1 dari perguruan. Dan 1 dari perguruan.
Pada waktu itu berarti perguruannya adalah pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do. Iya. Karena pada waktu itu mereka lah yang Iya, memperkenalkan lewat iya. brosur pada waktu itu. Iya, benar. Mau tanya nih Sensei, apa bedanya karate Kyokushinkai Karate Do ini dengan karate lainnya? Ada titik beda atau Iya. samanya begitu? Berbeda sekali walaupun namanya hampir sama karate. Ya, satu dengan sistem full body contact, pembinaan mental karatenya. Kalau karate lain mungkin non contact. Kalau lebih spesifiknya, kalau ada kejuaraannya, kalau di karate lain mungkin yang dihitung jumlah kenanya mungkin, kena kan kena pukulan atau gimana. Kalau di tempat kita terbalik ini, 10 kali ditinju, kalau tidak goyah, artinya tidak ada nilai. Ya, jadi sekali tendang kena KO baru dapat nilai. Jadi terbalik ceritanya dengan karate lain. Ya. Nah, kita mau sambung lagi cerita pengalaman berarti dari tahun 1981 sampai dengan 1989 ada waktu 8 tahun bergelut di dunia olahraga karate ini. Iya. Setelah 89? Setelah 89, ya tetap berlatih dan berlatih terus. Ya, saat 2007 kalau nggak salah saya diberi kesempatan ujian lagi. Ya, itulah. Ujian untuk naik dannya. Iya. Dapat waktu itu? Iya, naik ke dan 2. Dan 2. Iya. Berarti ada interval waktu atau jarak waktu dari 89 ke 2007 ini? Iya, 89. 89 sampai dengan 2007 ya. Ada waktu sekitar cukup lama ini. Ada apa ini? Cerita dikit dong. Iya, karena memang tujuannya bukan untuk cari tingkatan, untuk latihan aja. Kebetulan ada sesi kesempatan ujian naik tingkat, ya itulah. Ya. Tetapi apakah jarak waktu dari 89 sampai dengan 2007 itu masih tetap ada latihan-latihan atau sempat berhenti begitu? Tetap, sudah aktif melatih. Setelah sabuk dannya itu artinya kita tetap ada kegiatan buka latihan, membina generasi muda. Boleh dikatakan pada tahun 89 ini setelah mendapat sabuk dan 1 ini, itu Sensei sudah mulai melatih, mengajar begitu? Iya, sudah. Sebelum itu juga sudah. Sebelum itu juga sudah ya? Iya. Nah, siapa yang menjadi peserta didik dari Sensei? Wah, mesti ingat lagi nih. Anak-anak itu sekarang udah besar-besar. Iya dong. Ya, diantaranya ada yang namanya Beni, yang saya ambil dari sekolah SD murni, waktu usia sekitar 8 tahun, sekarang udah 18 kira-kira, ya sudah bisa bantu melatih. Ya. Asisten ya. Ada beberapa anak yang kita ambil itu. Ya. Nah, informasi pemirsa yang saya ketahui, Sensei Gunawan ini cukup aktif ya, mengajar generasi muda, orang-orang muda di olahraga karate ini di sekolah-sekolah juga ini. Iya, sejak kapan itu? Sejak tahun 90-an itu. 90-an sudah ya? Iya. Masuk di sekolah mana? Mungkin masih ingat? Masih awal-awalnya di Prayoga kita masuk itu. Ya, mencari anak-anak berbakatnya dari sekolah. Ya, anak-anak kecil itu nanti kalau nampak yang berbakat sekali kita ambil, kita dukung untuk latihan. Yang menarik adalah kata mencari anak-anak yang berbakat. Bagaimana nih kacamata dari Sensei ini? Seperti apa yang berbakat itu ya? Ya, melalui latihan eskul tiap hari, tiap minggu kita ketemu dia. Nah, nanti kalau memang terasa talentanya, mungkin kelenturannya berlebih, bakat fight-nya juga berlebih, itulah yang kita tarik. Kita cari donatur untuk bisa mendukung si anak. Ya. Yang menarik bahwa itu membutuhkan waktu, artinya melihat dengan cermat bagaimana misalnya peserta-peserta ekskul tadi itu, dari peserta-peserta ekskul itu perlu waktu melihat ada seperti minatnya juga dengan dunia ini ya, lalu juga ditunjang dengan kemauan fisiknya begitu ya. Iya, pasti. Itu dilakukan sejak tahun 89 itu, sudah dilakukan ya? Kita sudah
buka dojo istilahnya. Ya, Dojo? ya, di HBT ini udah lama sekali. Ya. Ini sudah lama sekali, ini sudah lebih dari 20 tahun. Oh, lebih. Ya, Lebih 20 saya. tahun. Ya. Dan pada waktu itu yang lebih dari 20 tahun ini Sensei Gunawan itu sudah terjun Iya, sudah terjun mendidik anak-anak ini ya. Sudah. Ya. Nah, ketika Sensei mendidik, mengajak anak-anak ini, apakah nggak khawatir? Maaf kata ini, mereka menyalahgunakan ini, mereka kan bisa fight, bisa mungkin bela diri lah. Gitu. Nah, gimana? Mudah-mudahan tidak, karena salah satu dari filosofi pembinaan mental ini adalah mengajarkan mereka semakin hari semakin rendah hati, dan juga ada janji karatenya bagaimana mereka harus jadi anak yang terbaik. Ya, itulah makanya nggak ragu, semakin hari mereka berlatih, saya yakin mereka juga semakin rendah hati, bisa menjadi yang terbaik. Nah, saya satu hal yang menarik bahwa kalau merujuk dari informasi pengalaman ya, bagaimana mendidik, sepertinya Sensei Gunawan ini mencurahkan waktunya juga banyak bahkan ya, bagaimana olahraga karate ini eksis, lalu kemudian diminati, disukai, dicintai begitu ya. Mengapa? Memang sudah bagian dari diri kita, mungkin bahagia bersama anak-anak, ya, bahagia sewaktu melihat mereka bisa jadi anak yang hebat, mana lagi mereka bisa berprestasi di waktu kejuaraan, ya, itu nilainya berlebih itu. Ya. Saya membayangkan bahwa dalam jangka waktu yang panjang itu ada mungkin beberapa anak di antaranya yang dididik oleh Sensei ini yang mungkin pencapaian prestasi yang mungkin selintas saja, mungkin ada mungkin di tingkat kota, tingkat provinsi, mungkin bahkan di nasional. Bagaimana? Sering mereka setiap kali kejuaraan, apalagi ada salah satu asisten saya ini yang namanya Benny, selalu meraih predikat juara 1 di setiap kejuaraan. Kejuaraan kita kebetulan agak jauh-jauh di luar Jawa sana. Ya, sampai ke Surabaya, di Bali, Semarang. Ya, itulah. Untuk hal itu nanti kita akan di sesi kedua. Siap. Kita masih mau berkisah nih bagaimana Sensei Gunawan ini begitu cintanya dengan dunia karate, Kyokushinkai Karate Do ini ya. Bagaimana dengan misalnya, maaf kata, bagaimanapun juga tentu karena sudah berkeluarga, menafkahi anggota keluarga. Nah, bagaimana ini? Ya, yang namanya rezeki udah diatur Tuhan, ya, pasti ada aja. Ya. Artinya apakah Sensei mempunyai usaha tersendiri selain dari mengajar ini? Untuk saat sekarang ini saya cuma melatih aja. Ya, dulu kerjanya bagian majalah, ya, bagian koran. Ya, sekarang sejak era digital ini, media sosial juga ya, media cetak makin lama makin terjepit gitu ya. Sudah selesai. Ya. Nah, Sensei mempunyai istri dan dapat informasi bahwa ada 4 anak. Iya. Apakah ada di antara 4 anak ini yang mengikuti langkah dari papanya begitu? Iya. Harapan saya begitu, bukan ikut jejak papanya jadi pelatih, ya. Ikut berlatih, ya, karena yang namanya latihan itu untuk saat sekarang ini wajib, ya, untuk anak-anak, ya, karena saya yakin betul dengan latihan yang terus-menerus mereka nanti ke depan akan jadi anak yang rendah hati, yang baik, yang jadi kebanggaan papa mamanya. Ya. Saya membayangkan, jadi paling tidak mungkin anak pertama atau kedua itu melihat apa yang dilakukan oleh papanya, lalu ingin meniru, mencoba pula. Apakah seperti itu juga terjadi dengan mungkin anak pertama atau kedua gitu? Mereka sudah latihan, ya, 1-2 sudah latihan. Ya. Yang ketiga mengikuti? Yang ketiga ya masih kecil. Ya. Yang nomor satu berapa umurnya? Yang nomor 2 berapa umur? Nomor 1 9 tahun, nomor 2 7 tahun, nomor 3 masih kecil. Berapa itu? 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Yang paling kecil sekali bungsu. 2 tahun. 2 tahun. Cowok semuanya tuh pemirsa. Jadi calon murid lagi. Calon murid. Kalau dulu istilahnya ngajar anak orang, besoknya mungkin ngajar sendirilah gitu ya.
Nah, dari keterlibatan mengajar, mendidik, dan dalam jangka waktu yang panjang ya, apa yang dirasakan oleh Sensei Gunawan ini? Ya, yang pasti ada suka dukanya ya. Ya, sukanya mungkin kalau anak jadi berprestasi dalam segala hal, bukan harus dari piala aja ya. Menjadi anak baik aja sudah satu kebanggaan kita itu ya. Itu. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, dulu ketika mereka masih kanak-kanak, sekarang mereka tumbuh dewasa, menjadi orang dewasa. Mungkin ada di antara mereka mungkin yang selalu kontak-kontakan, mungkin juga ada yang berterima kasih karena pernah dididik. Mungkin seperti apa kira-kira pengalaman bertemu dengan mereka-mereka yang pernah dididik oleh, diajar oleh Sensei? Ya, intinya tetap ada rasa hormat sama saya, ya. Itu seperti itulah ya, ketemu di luar dipanggil, ya itu sudah luar biasa itu ya. Kalau mencermati tahun 89 berarti sudah, kalau di sekarang ini berarti sudah 33 tahun yang lalu ini. 33 tahun luar biasa ya. Berarti lebih dari setengah dari usia Sensei Gunawan ini istilahnya di Dharma Baktikannya untuk di bidang olahraga Kyokushin Karate Do ini. Lebih dari setengah usia loh. Iya, luar biasa. Nah, agak sedikit nyimpang ini, tetapi masih berkaitan, yaitu tentang regenerasi ini. Nah, bagaimana ini? Bagaimanapun juga kan pertambahan usia tidak bisa ditolak begitu kan, dan makin lama makin kita menua begitu. Nah, bagaimana nih? Apa yang terpikirkan? Untuk kedepannya pasti saya udah mempersiapkan generasi muda untuk jadi estafet, melatih, membimbing adik-adiknya yang baru-baru lagi. Ya, ada beberapa yang sudah bisa sekarang ini. Ya, jadi ada Senpai Benny, ada Senpai Mai, ya, ada beberapa lagi. Ya. Pemirsa, tadi ada disebut oleh Sensei Gunawan ya. Saya menyebut Sensei kepada narasumber saya, tapi dari Sensei Gunawan ada yang menyebut Senpai. Apa perbedaannya? Senpai dalam artiannya mungkin seperti kakak seperguruan atau orang yang latihan lebih dulu dari adiknya ya. Baru pertama masukkan sabuk putih. Kalau senpai itu sabuk biru aja udah bisa disebut senpai. Artinya yang lebih dulu latihan. Ya. Senior, semacam senior gitu, senior dan junior gitu ya. Ya, siap. Nah, kami ingin tahu juga nih nilai-nilai atau filosofi dari Kyokushin Karate Do ini apa saja ya, yang mungkin terasa dan kemudian dibagikan juga kepada anak-anak gitulah. Kata guru besar saya Hansi Nardi, tiada suatu hasil yang bisa dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Kata kunci ini jadinya ini. Kata kunci ini sepertinya ini menarik, ini menarik perhatian saya. Pemirsa, biasanya di setiap kali tayangan kita coba mencari kata kunci pada satu tayangan. Saya mendapat barusan ini kata kunci dari Sensei Gunawan, dan itu sebenarnya juga semacam nasihat atau kata-kata yang sungguh bermakna. Mungkin bisa kita ambil lagi atau ulang lagi. Tiada suatu hasil yang dapat dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Tiada ketekunan dan pengorbanan yang bisa diberikan terus-menerus tanpa keyakinan. Tiada keyakinan yang dapat bertahan tanpa menyadari untuk apa ini semuanya. Nah, ya, panjang ya. Mendalam ini. Sungguh mendalam ini filosofi ini. Nah, masih berkaitan dengan Sensei ini juga ya. Sensei ini saya tahu juga berupaya bagaimana generasi-generasi muda ini mempunyai ketertarikan di olahraga ini. Apalagi kalau kita lihat perjalanan waktu sekarang ini, zaman teknologinya canggih, digital, kemudian medsos, dan kemudian ada begitu banyak dampak-dampak dari digitalisasi ataupun perkembangan teknologi komunikasi informasi ini. Nah, apakah Sensei juga mengalami kesulitan untuk mungkin rekrut, mengajak gitu mereka untuk mau yuk ikut Kyokushin Karate Do ini? Iya, betul.
anak-anak pada umumnya lebih tertarik dengan Gadget. HP, ya. Itu kedua juga waktu mereka sekolah sudah dari pagi sampai sekian sampai sore, kadang-kadang sampai jam 3 baru pulang ke rumah, belum urusan les sekolah lagi ini itu. Ya, memang kendalanya itu orang tua juga berpikiran kadang-kadang karate ini bisa membuat anak suka berkelahi. Nah, Ya, itu dia. Ya, ya, ya. jadi banyaklah kendalanya ya. Dan itu dihadapi oleh sensei ya. Artinya bagaimana yuk generasi muda ikutlah dalam olahraga ini, tetapi ada saja kendalanya, entah biasa. situasi maupun dari anak itu ataupun dari seperti orang tua juga begitu, anggapan dari orang tua begitu ya. Nah, bagaimana ketika dalam situasi seperti itu, apa yang sensei lakukan ya? Ya, memberikan contoh bahwa anak-anak yang mudah berlatih itu bisa jadi anak yang hebat, anak yang pintar, ya itu yang salah satu. Jadi dengan begitu orang tua lain melihat, wis, iya, ada hasilnya dari latihan mereka. Ada juga orang tua yang memasukkan anaknya ikut berlatih. Ya. Pemirsa, kita jeda sesaat setelah ini, kita akan lanjutkan. Kita akan berbicara tentang sekarang dan next, masa yang akan datang. Lalu mungkin ada rancangan-rancangan seperti apa yang masih berkaitan dengan dunia karate ini, Kyokushinkai bersama dengan Sensei Gunawan. Teman-teman, kita jumpa lagi untuk sesi berikut ini. Setelah jeda sebentar, kita minum air bersama dengan Sensei Gunawan ya. Kita menarik napas lega lagi. Kita akan lanjutkan, Sensei. Siap. Ya. Oke. Berbicara tentang upaya atau usaha yang dilakukan oleh Sensei selama ini. Tadi kita sudah berbicara sejak tahun 89, Sensei, dan bahkan sebelumnya sudah mengajar orang ya, untuk mencintai, menyukai, menyenangi, dan bahkan berprestasi. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Mengapa itu ya? Ya, silakan. Iya, yang pasti sudah jadi kebanggaan kita lah. Kalau latihan pasti tiap hari, tiap waktu anak-anak itu dengan ada kejuaraan berpacu-pacu, berlatih lagi, lebih semangat ya. Jadi setelah itu ikut kejuaraan, kalau mereka berhasil, ya itu berhasil untuk orang Padang semua ya. Kalau itu di tingkat provinsi berarti provinsi, kalau tingkat nasional berarti orang awak juga kan? Orang awak juga ya. Siap. Oke. Pemirsa, mungkin untuk diketahui saja, saya cukup lama berteman dengan Sensei Gunawan ini dan mencermati setiap gerak langkah beliau ya, termasuk juga bagaimana beliau mengajar generasi muda, anak-anak, ada yang SD, SMP, SMA juga. Mungkin bisa cerita sedikit ini kepada kita semua nih pemirsa kita nih, Sensei, di mana saja mendidik anak-anak ini ya. Silakan. Dulu agak keras sedikit suaranya. Ya, dulu sering di Yayasan Prayoga, masuk di bidang ekskulnya. Ekskul, itu baik tingkat SD, SMP? SD, SMP, maka SMA Don Bosco juga. Ya, sekarang juga masih berlanjut ya. Ada beberapa sekolah yang kita berikan ekskul. Ya. Boleh sebut sekolah apa saja tuh, Sensei? Ya. SD Tirtonadi. Tirtonadi. Ya. SD RK. Ya. SD negeri. Ada beberapa SD negeri. Ya. Terus SMP-nya ada beberapa sekolah. Boleh saja sebut. Nggak apa-apa. SD Kalam Kudus. Kalam Kudus juga ada ya. Oke. SMA Saverius, SMP Yos, ya. Di SD Yos kita juga ada buka pelatihan eskulnya, ya. SD Manjusri. Manjusri ya. Ya, itu tiap hari bergulir, ya.
Jadi waktunya udah terbatas. Nah, ini menarik nih pemirsa, bahwa tadi Sensei Gunawan menyebut di sejumlah tempat, baik SD, SMP maupun SMA. Boleh katakan padat jadwal nih kegiatan untuk melatih mereka ini. Iya, Dalam 1 minggu mungkin sudah full gitu ya? full. Di samping jadwal latihan di tempat dojo lagi, ada di dojo HBT, ya, tempat kita sekarang ini ada dojo TAN, ya, dojo himpunan keluarga TAN, ya, seminggu 2 kali, di sini seminggu 2 kali, ya, terus ada mau latih beberapa tempat lagi, ya, ada juga yang ke rumah, ya, Semacam ya, privat les lah begitu ya? ya, kebun. Boleh dikatakan pemirsa, dalam 1 minggu, 7 hari dalam 1 minggu ini sudah penuh jadwal. Maka saya beruntung bisa mendapat kesempatan untuk bisa wawancara dengan Sensei Gunawan ini setelah membuat satu janji kapan bisa ketemu. Akhirnya terjadilah percakapan dan pertemuan pada hari ini. Agak susah untuk mendapat kesempatan berjumpa dengan Sensei Gunawan ini. Oke, dari banyak tempat itu tentu ada unggulan-unggulan, bibit-bibit unggul. Iya. Nah, apa yang dilakukan terhadap mereka-mereka yang ada yang unggulan-unggulan di tiap, entah itu SD, SMP, SMA, ataupun di dojo ini, silakan. Intinya kalau mereka itu sangat berbakat, kita dukung untuk bisa diajak jadi warga. Mana tahu juga anak yang berbakat ini dari keluarga tidak mampu. Nah, itu dia. Okay. Biasanya kita akan carikan jalan keluarnya. Salah satunya Sako kita sekarang ini jadi orang tua asuh untuk Beni yang latihan karate, yang sudah jadi asisten saya sekarang. Dari dulu Sako Nanang kita memberi support dukungan dukungan untuk anak ini bisa terus. Ya. Dan sepertinya Sensei menyiapkan satu saat bagi senpai, kita gunakan istilah itu senpai Beni ini, untuk mungkin semacam regenerasi lah gitu ya. Pelatih. Nah, tadi menyinggung tentang situasi ekonomi dari mereka yang mungkin mereka ini bibit-bibit unggul, tetapi terkendala dengan, maaf kata saja, biaya dana. Nah, bagaimana ini? Itulah kita mencari orang tua asuh, ya, yang berminat untuk mendukung anak-anak ini menjadi generasi muda yang baik nanti di kemudian hari. Itu sudah banyak saya buktikan, ya, mereka bisa berprestasi, ya, ikut dalam turnamen, ya, bisa bantu melatih, ya, karakter mereka pun semakin hari semakin baik, ya. Sensei, tadi kita berbicara banyak tentang latihan-latihan di dojo atau privat les, semacam privat les lah gitu ya. Tentu tidak cukup hanya latihan-latihan, tentu ada semacam tempat di mana mereka bisa uji kemampuan, asa apa yang sudah mereka dapatkan. Dan akhirnya nanti itu menorehkan prestasi. Tadi sudah disebut tentang turnamen. Selama ini yang artinya di mana anak-anak yang dilatih oleh Sensei Gunawan ini disalut, dalam tanda petik disalutkan kemana saja ini. Ketika artinya tidak hanya latihannya, tapi ada tempat untuk mereka kejuaraan begitu ya. Umumnya setiap ada event kejuaraan, kita dari Padang pasti ikut mengikuti kejuaraan itu. Ya, diantaranya banyak di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ada di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Bali. Saya dapat informasi terakhir bahwa di tahun 2022 ini juga ada semacam kompetisi atau turnamen. Mungkin bisa info kepada kita. Iya. Dalam waktu dekat ini 27 November di Batu Malang ada kegiatan kejuaraan nasional yang sudah beberapa tahun tidak ada karena COVID tidak boleh kumpul. Ini baru mulai lagi, ya.
Itu tingkat nasional atau tingkat bagaimana? nasional. Ya, Lalu tentu bagaimanapun juga tentu ada harapan Kota Padang itu bisa ikut. iya. Boleh kasih info bocoran dikit ini, berapa Iya. orang yang direncanakan Iya. untuk bisa ikut dalam kompetisi nasional itu? Mereka sekarang yang terpilih lebih kurang 10 orang. 10 orang ya. Ya, tapi memang banyak kendalanya juga untuk keberangkatannya, ya. Itu masih belum. Ujung-ujungnya duit pemirsa. Jadi tadi disebut bahwa angka jumlah pesertanya 10 orang. Itu berdasarkan seleksi dari Iya. Sensei Gunawan ya. Ada dilihat ini. Untuk beberapa kategori atau bagaimana? Iya, beberapa kategori. Ya, ada kelas junior putra, putri, remaja, remaja putra, putri, ada kelasnya lagi dewasa. Ya, itulah ya, mungkin satu kelas ada yang mewakili satu orang. Ya. Nah, bagaimanapun juga tadi seperti saya katakan, UUD ujung-ujungnya dana, Iya, begitu ya. ujung-ujungnya. Karena untuk pergi ke situ Iya. 10 orang dalam jangka waktu tertentu untuk transportasi pulang dan pergi, begitu, akomodasi dan seterusnya. Apa yang kiranya sudah dilakukan oleh Sensei Gunawan ini supaya bisa ikut atau kendala teknis yang berkaitan dengan dana ini ya, agak terbantu lagi. Iya. Mudah-mudahan dapat dukungan dari kongsi. Ya. Kita akan minta supportnya kalau memungkinkan. Iya. Iya. Oke, kita sampai pada bagian akhir percakapan kita ini, bahwa boleh dikatakan ini figur dari Sensei ini adalah orang yang konsisten dalam upaya mensosialisasi, menyebarkan, mendidik juga generasi muda dalam olahraga Kyokushinkai Karate-Do ini. Bahkan boleh dikatakan lebih dari setengah usia Sensei ini itu di Dharma Baktikan untuk olahraga ini. Pada bagian akhir ini, apa kiranya mungkin semacam pesan lah begitu kepada siapa saja yang menonton tayangan ini yang berkaitan dengan Kyokushinkai Karate-Do Indonesia ini? Silakan. Iya. Bagi orang tua yang punya anak-anak, memang sebaiknya diberi kesempatan berlatih ya untuk olahraga supaya ke depan mereka ini jadi anak-anak yang hebat, generasi muda yang tangguh ya, melalui pembinaan mental, melalui latihan. Daripada anak-anak zaman sekarang saya lihat sibuk dengan gadget ya, dengan HP, habis harinya di sana ya, dengan laptop. Lebih baik disuruh berolahraga ya. Dan bisa berguna juga untuk mungkin ketika dalam situasi tertentu untuk membela diri. Itu nilai plusnya aja. Nilai plusnya ya. Oke, baik. Demikianlah pemirsa percakapan saya Hardi Gowonto dengan Sensei Gunawan Chandra yang berkaitan dengan hobi. Nampaknya itu juga menjadi hobi beliau ya. Dan kisah-kisah yang menyertai hobi, dan kiranya itu bisa menjadi satu sarana cara bagaimana hobi itu diluaskan begitu ya. Dan kiranya dari percakapan kami berdua ini ada hal-hal tertentu yang bermanfaat, yang berguna. Semoga saja itu berguna bagi kita semua, untuk generasi kita, untuk orang tua, atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepedulian, perhatian terhadap dunia olahraga ini. Kita berpisah. Seiring dengan itu, saya berterima kasih kepada Sensei Gunawan. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Hardi. Yang telah meluangkan waktu, karena seperti saya katakan tadi, untuk mendapatkan waktu yang cocok bisa bertemu ini agak-agak sulit-sulit. Berterima kasih kepada pengurus HBT yang telah menyediakan kesempatan bisa berwawancara di tempat ini, di Museum Pan Hock Cheong HBT Padang. Kalau ada yang salah, ada yang janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita jumpa lagi.